Selamat datang di channel VG Trader, Bandarmologi Saham. Dalam video kali ini, kita akan membahas saham Elnusa Tbk, kode ELSA, edisi Oktober 2025. Kita akan bedah mulai dari struktur kepemilikan, aktivitas broker, kinerja keuangan, hingga valuasi dan teknikal, untuk mendeteksi apakah ELSA sedang memasuki fase turnaround. Tetapi sebelum itu, seperti biasa, disclaimer. Video ini bukan rekomendasi beli atau jual saham tertentu. Semua analisa bersifat edukatif, berdasarkan data publik dari ksei.co.id, broker summary, laporan keuangan, dan data pasar. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan Anda masing-masing. Oke? Langsung aja kita masuk ke analisa bandarmologi saham ELSA, edisi Oktober 2025. Struktur kepemilikan saham, data KSEI per 30 September 2025. Data KSEI menunjukkan dalam 3 bulan terakhir, komposisi kepemilikan ELSA mengalami perubahan menarik. Porsi retail turun dari 30,50% menjadi 27,10%. Sementara institusi domestik naik dari 55,38% ke 57,52%. Investor asing juga meningkat dari 14,12% menjadi 15,38%. Artinya, investor retail mulai keluar dan kepemilikan justru beralih ke tangan institusi, termasuk investor asing yang mulai kembali masuk. Inilah sinyal awal bahwa ELSA sedang berada di fase akumulasi institusional. Aktivitas broker, periode 1 sampai 20 Oktober 2025. Dari data broker summary, pada gambar pertama sebelah kiri terlihat bahwa broker domestik seperti XL, DR, dan SQ masih melakukan akumulasi kecil atau small egg. Volume net buy mencapai sekitar 474.000 lot dengan nilai sekitar 23 miliar rupiah di harga rata-rata Rp484. Namun, dari sisi asing pada gambar kedua bagian tengah, terjadi distribusi besar oleh broker luar seperti ZP, AK, dan BK dengan net sell mencapai minus 219.000 lot. Jika dilihat secara keseluruhan pada gambar ketiga sebelah kanan kategori All Investor, total pasar masih menunjukkan distribusi ringan dengan volume jual sekitar 660.000 lot atau 32,5 miliar rupiah di harga rata-rata Rp492. Kesimpulannya, institusi lokal masih menahan posisi, sementara asing mengambil profit, tapi tanpa menekan harga secara signifikan. Kinerja keuangan year on year. Secara tahunan, pendapatan usaha ELSA tumbuh 10,3%. Namun, laba bersih turun 24%. Meski begitu, tren pertumbuhan masih positif. Penurunan laba ini lebih bersifat koreksi sementara, bukan perubahan arah bisnis. Secara historis, sejak 2021, Elnusa berhasil bangkit dari fase rugi menuju profit stabil. Artinya, fundamental inti tetap kuat. Valuasi saham. Rasio valuasi menunjukkan angka yang menarik. PER berada di level 5,38 kali dan PBV di 0,73 kali. Dengan PBV di bawah 1 dan PER di bawah 6, saham ini jelas masih undervalue. Bagi investor nilai, ini adalah zona akumulasi yang masih aman. Profitabilitas.
Operating profit margin naik ke 6,12%, naik dari level 4 hingga 5% di tahun sebelumnya. Net profit margin tercatat 4,8%, dan return on equity meningkat menjadi 13,6% dari sebelumnya hanya 9,2%. Ini menandakan bahwa profitabilitas El-Nusa terus membaik, walau sempat tertekan di kuartal sebelumnya. Turnaround earnings sedang berlangsung. Likuiditas dan solvabilitas. Debt to equity ratio berada di level 113%, sedangkan cash ratio di 53,8%. Artinya, struktur modal tetap sehat dan tidak ada tekanan likuiditas besar. Restrukturisasi utang berhasil menjaga keseimbangan neraca. Intrinsic value. Dengan book value per share di Rp678,6 dan estimasi 5 tahun ke depan di Rp1.283, nilai intrinsik ELSA berada di Rp1.283 per saham. Margin of safety mencapai 158,7%. Dengan harga pasar saat ini di Rp484, saham ini jelas masih sangat undervalued. Analisis teknikal. Secara teknikal, pada time frame mingguan dan harian, ELSA berada dalam fase konsolidasi di area atas uptrend. Support kuat ada di Rp384 dan resisten utama di Rp535. Selama harga bertahan di atas 384, tren menengah tetap positif. Jika menembus 535, potensi kenaikan berikutnya menuju area Rp720. Kesimpulan turnaround. Secara keseluruhan, ELSA belum sepenuhnya turnaround penuh, tetapi semua indikator menunjukkan proses pemulihan yang solid. Dari sisi struktur, DER stabil dan kas kuat. Dari sisi earnings, margin dan ROE meningkat. Valuasi masih sangat murah. Dan dari sisi kepemilikan, retail sudah keluar, digantikan institusi yang mulai akumulasi. Rekomendasi. Dengan kondisi ini, ELSA layak masuk dalam radar turnaround watchlist. Rekomendasi saat ini, wait and see untuk investor jangka menengah sambil menunggu konfirmasi breakout di atas Rp535. Area ideal akumulasi ada di kisaran Rp384–420. Untuk trader jangka pendek, momentum bisa dimanfaatkan jika volume meningkat di atas level psikologis Rp500. ELSA adalah contoh klasik saham undervalue yang sedang menuju pemulihan fundamental. Namun ingat, dalam dunia bandermologi, waktu dan kesabaran adalah senjata utama. Jangan terburu-buru, amati pergerakan institusi, dan tunggu momen konfirmasi. Dan jika kamu suka video seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan update mingguan, bulanan, analisa saham berbasis data KSEI, broker summary, dan fundamental. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap rasional, tetap objektif, dan ingat, di balik setiap grafik selalu ada pergerakan bandar.